Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda alias Sekjen KNVB, Gids de Jong menyebut timnas Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur lagi, melainkan raksasa yang seutuhnya. Hal itu diungkapkan Gids de Jong setelah menandatangani MOU atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu, 25 September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda, menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Gids de Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini, kata Erick Thohir. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini, ditambahnya. Sementara itu, Gids de Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Gids de Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya. Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Gids de Jong. Dan dengan rencana yang Erick Thohir paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, ditambahnya lagi. Timnas Indonesia sendiri menjadi perbincangan hangat dunia usai sukses mengimbangi dua tim elit Asia yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker asing yang saat ini membela tim Liga 1 di Indonesia Persib Bandung, David Da Silva mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan jersey timnas Indonesia di bawah bimbingan pelatih kepala Shin Tae-yong. Striker asal Brasil menyebut berkiprah untuk Indonesia bagaikan mimpi, dan ia berdoa semoga mimpi membawa nama Indonesia di kancah internasional bisa terwujud suatu saat nanti. David Da Silva tampil sebagai top scorer Liga 1 musim lalu setelah mencatatkan 30 gol dan 26 assist untuk membantu Persib Bandung menjadi juara, ditulis media Malaysia Makan Bola, Rabu, 25 September 2024. Menurut Da Silva keberhasilan yang diraih sebagai top scorer ini sangat berarti dalam hidupnya yang juga merupakan hasil kerja keras sepanjang karirnya sebagai pesepak bola. Ini akan menjadi penghargaan paling berarti dalam hidup setelah saya bekerja keras untuk sukses ini, kata mantan pemain Trengganu FC itu kepada Transfermarkt Indonesia saat menerima trofi tersebut. Disinggung soal masa depannya di Indonesia, David Da Silva berharap bisa membuka mata Shin Tae-yong agar memberinya kesempatan mengenakan jersey Sang Garuda. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, kata David Da Silva. Saya ingin memakai jersey Indonesia, hai Shin Tae-yong, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, ujarnya sambil tertawa. Ini adalah mimpi, kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, aspirasi, semakin banyak pula kita berdoa, kata David Da Silva. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, ditutupnya. Saat ini timnas Indonesia memang tengah gencar mencari stiker untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi solusi atas tumpulnya lini depan tim merah putih. Punggawa timnas Indonesia yang belakang namanya melejit yakni Nathan Choi Aon ternyata pernah membagikan bagaimana perasaannya setelah memutuskan untuk menjadi seorang WNI. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan performa dan kualitas. Tak bisa dipungkiri jika perkembangan pesat dari timnas Indonesia juga berkat kehadiran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Jai Ijes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes hingga Nathan Choi Aon kini mengisi pos-pos utama di skuad timnas Indonesia. Hal itu juga yang membuat para pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia perlahan mulai mendapatkan sorotan.
termasuk Nathan Choi Aon yang ternyata pernah mengungkapkan perasaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media dari Inggris, BBC. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Swansea City, itu mengatakan satu hal luar biasa yang ia rasakan setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan sangat totalitas mendukung mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan Choi Aon ke media BBC. Meskipun dirinya mengawali karir di Belanda, Nathan mengaku kalau kali ini dirinya baru merasakan dukungan yang begitu luar biasa dari supporter. Menariknya, Nathan Choi Aon tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Selain itu, Nathan juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa membawa timnas Indonesia mencapai level tertinggi. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, jelas Nathan. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama dengan 5 tim lainnya, timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong memperebutkan tiket bermain di Piala Dunia 2026. Di grup C, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia dan Jepang. Sejumlah pemain keturunan Indonesia kini mendapat kesempatan besar untuk perkuat timnas Indonesia. Hingga kini PSSI gencar mencari pemain sepak bola berbakat keturunan Indonesia untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong diberi kesempatan untuk menyusun strategi agar timnas Indonesia dapat melaju di setiap babak serta meningkatkan peringkat skuad Garuda di dunia. Terlebih timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dilihat dari perkembangannya membuat timnas Indonesia kebanjiran minat dari sejumlah pemain keturunan di Eropa untuk bergabung dan perkuat skuad Garuda. Namun tidak bagi mantan bintang muda Ajax Amsterdam ini yang pernah menolak tawaran gabung timnas Indonesia. Pemain tersebut yaitu Jasper ter Heide, mantan wonderkid Ajax Amsterdam yang punya garis keturunan yakni Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia. Bintang muda keturunan Belanda ini justru menempatkan timnas Indonesia sebagai prioritas terakhir saat melanjutkan karir internasionalnya. Jasper ter Heide lahir di Amsterdam pada 29 Maret 1999 memiliki darah Indonesia dari ibunya, sedangkan ayahnya berasal dari Korea Selatan yang diadopsi keluarga Belanda. Pemain 25 tahun tersebut memulai karir sepak bolanya bersama Akademi AS Alkmaar sebelum pindah ke Ajax Amsterdam pada tahun 2014. Di level junior, Jasper ter Heide tak tergantikan di skuad Belanda kelompok umur, mulai dari U15, U16, hingga U19. Ia bahkan satu angkatan dengan bintang Bayern Munchen, Matthijs de Ligt. Kegemilangan Jasper ter Heide di level junior tidak berbanding lurus dengan tingkat senior lantaran sulit menembus tim utama Ajax hingga memutuskan hengkang pada 2020. Pada musim berikutnya, Jasper beralih ke SC Cambuur yang saat itu juga diperkuat Ragnar Oratmangoen. Keduanya bahkan sukses membawa klub tersebut promosi ke Eredivisie pada musim 2021-2022. Keberhasilan itulah yang membuat keduanya langsung dikait-kaitkan bakal membela timnas Indonesia melalui program naturalisasi dari PSSI. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Jasper ter Heide memilih untuk tidak menanggapi pendekatan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Jasper ter Heide justru lebih menunggu kalau ada panggilan dari Belanda atau Korea Selatan yang menurutnya punya kedekatan khusus daripada Indonesia. Setelah itu, Jasper ter Heide masih menjadi andalan SC Cambuur meski belum mendapat panggilan dari negara yang ia harapkan yakni Belanda atau Korea Selatan. Namun secara mengejutkan, SC Cambuur memutus kontrak Jasper ter Heide pada musim berikutnya dan sempat berstatus bebas transfer selama 2 bulan. Ia kemudian direkrut oleh klub kasta keempat Liga Spanyol yakni CF La Nucía pada Maret 2023 dan mendapat kontrak selama 1 musim. Bersama CF La Nucía, Jasper ter Heide kesulitan menyegel tempat utama di sektor tengah dan hanya diturunkan sebanyak 11 penampilan. Fenomena pemain keturunan Eropa yang berbondong-bondong membela timnas Indonesia menjadi sorotan dari media Korea Selatan. Media asal Korea itu merasa keheranan lantaran pemain-pemain asal Eropa tersebut akhirnya bersedia gabung ke timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak lantaran gebrakan yang mereka lakukan. Dari segi prestasi, skuad Garuda sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketika berbicara kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, pasukan Shin Tae-yong mampu menahan imbang 2 tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hal itu sekaligus menasbihkan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum pernah kalah dalam 2 laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, untuk sementara waktu timnas Indonesia berhak menempati posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 atau zona aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Bukan cuma berbicara tentang prestasi, para pemain timnas Indonesia saat ini juga menuai perbincangan lantaran banyak memanfaatkan penggawa keturunan Eropa. Terdapat pro dan kontra terkait fenomena naturalisasi yang dalam beberapa waktu terakhir masif dilakukan oleh timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, langkah tersebut justru mampu mendongkrak prestasi sekaligus menjadikan timnas Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di level Asia. Di sisi lain, fenomena banyaknya pemain keturunan Eropa yang mulai berminat bela timnas Indonesia mendapat tanggapan dari media asal Korea Selatan. Melalui sebuah artikel yang dirilis Minggu, 22 September 2024, MK Sports menyoroti skuad timnas Indonesia yang memainkan 11 pemain keturunan Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. 2 pertandingan sebelumnya, kualifikasi Piala Dunia, melibatkan 11 pemain kelahiran Belanda dan Belgia, jerilis MK Sports. Media ternama asal Korea Selatan tersebut bahkan merasa heran karena pemain Eropa tersebut akhirnya mau bergabung ke timnas Indonesia setelah dilatih Shin Tae-yong. Sebagai informasi, kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih kelas dunia tak perlu diragukan lagi. Salah satu pencapaian impresifnya ialah pernah bawa Korsel kandaskan juara dunia Jerman. Mungkin faktor inilah yang membuat pemain keturunan Eropa khususnya Belanda pada akhirnya memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Kebanyakan dari mereka memilih tim nasional sepak bola Indonesia setelah pelatih Shin Tae-yong mengambil alih, ditulis MK Sports, Minggu, 22 September 2024. MK Sports menambahkan kalau Shin Tae-yong berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Media Vietnam menyoroti peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah skuad Garuda. Namun, kini timnas Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Banyak pihak yang optimis bahwa timnas Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, timnas Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Mes Hilgers dan Eliano Reijder. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat timnas Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin timnas Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega di saat bertemu kembali dengan Bahrain pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talaji kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout, ditulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan jauh antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, ditulis Soha. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik, ditulis Soha. Para pemain Indonesia memang ingin membalas di Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Media Vietnam lantas menyebutkan faktor yang bisa membuat timnas Indonesia mustahil kalahkan Bahrain. Namun,
Jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit melawan pesaing langsungnya, ditulis media Vietnam Soha. Tentunya para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berusaha keras untuk bisa kalahkan Bahrain. Berbagai reaksi supporter Jepang melihat pemain naturalisasi timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan dan memberikan peran signifikan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengemas 2 poin dan menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin yang didapatin Garuda ini setelah bermain imbang menghadapi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Peningkatan performa dari timnas Indonesia yang berhasil memberikan hasil imbang dengan dua tim yang menjadi langganan Piala Dunia ini tak lepas dari kontribusi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Tercatat dari 2 laga awal menghadapi Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong setidaknya menurunkan 9 pemain naturalisasi di starting line-up. Untuk diketahui, pemain naturalisasi di timnas Indonesia zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Pasalnya, pemain naturalisasi era Jai Idzes, Justin Hubner dan kawan-kawan dinaturalisasi dengan pertimbangan ada garis keturunan darah Indonesia, baik orang tua hingga kakek neneknya. Para pemain ini sebagian besar bermain di luar negeri, khususnya percampuran garis keturunan Indonesia, Belanda. Sementara era zaman dulu, para pemain naturalisasi tidak memiliki darah Indonesia seperti Christian Gonzalez, Victor Igbonevo hingga Greg Nokolo. Mereka awalnya bermain di Liga Indonesia dan melalui proses naturalisasi dengan syarat bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut. Beberapa supporter Jepang memberikan komentar atas program dan kontribusi pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Saya kira cara Indonesia efektif dalam jangka pendek, tapi bagaimana dalam jangka panjang? Diungkap fans tim berjuluk Samurai Biru. Saya terkejut mereka bermain imbang melawan tim bergengsi, Arab Saudi dan Australia, yang peringkatnya lebih tinggi dan pernah berpartisipasi Piala Dunia terakhir, komentar fans Jepang. Gelandang muda milik Venezia ini belum sempat dilirik timnas Indonesia hingga akhirnya kini menjadi andalan di lini tengah tim nasional Islandia. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang masih membuka pintu untuk pemain keturunan Eropa jika berminat gabung ke timnas Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI untuk membantu kiprah timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang demi tiket lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang, dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak pemain keturunan yang akhirnya rela tampil untuk tanah leluhurnya yaitu Indonesia. Terbaru, timnas Indonesia bakal kedatangan amunisi dari Belanda dalam diri Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang dijadwalkan bakal disumpah sebagai WNI. Tapi untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih perlu kedalaman skuad yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Situasi itu membuat Shin Tae-yong maupun tim dari PSSI mulai bergerilya mencari diaspora di luar negeri yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia. Meski telah melakukan pencarian pemain keturunan di seluruh dunia, namun ada penggawa berdarah Indonesia yang luput dari pantauan PSSI dan Shin Tae-yong. Adalah Mikael Egil Ellertsson, gelandang berbakat keturunan Jakarta yang juga rekan setim dari pemain timnas Indonesia Jai Idzes di Venezia. Melansir dari unggahan akun Instagram Football Indonesia pada Februari 2024 silam, Mikael Egil Ellertsson diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya. Mikael Egil Ellertsson, gelandang Venezia saat ini yang satu tim dengan Jai Idzes. Ia mempunyai darah Indonesia dari ibunya. Ibunya lahir di Jakarta. Saat masih kecil ibunya diadopsi orang tua bule Islandia, dan pindah ke Islandia, ditulis Football Indonesia pada Februari 2024 silam. Dikatakan bahwa ibu dari Mikael Egil Ellertsson lahir di Jakarta, sebelum akhirnya diadopsi orang tua asuh dan pindah ke Islandia saat berusia 3 bulan. Hal itulah yang membuat Mikael Egil Ellertsson lahir serta besar di Islandia. Ia juga memulai karir sepak bolanya di sana dengan gabung ke klub lokal, Farm Reykjavik. Pada 2018, Mikael Egil Ellertsson bergabung dengan akademi klub Liga Italia Spal. Ia juga sempat dipinjamkan ke Spezia Calcio sebelum diboyong oleh Venezia. Dihargai senilai 850.000 euro, pemain kelahiran 11 Maret 2002 itu bahu-membahu bersama pemain timnas Indonesia Jai Idzes ketika mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Di musim pertamanya bersama Venezia, Mikael Egil Ellertsson telah mencatatkan 40 kali penampilan dengan sumbangan 4 gol serta 6 assist. Meski punya garis keturunan Jakarta dari ibunya, namun Mikael Egil Ellertsson tidak akan bisa membuat Shin Tae-yong memanggilnya ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Mikael Egil Ellertsson telah menjadi andalan timnas Islandia sejak level junior bahkan hingga senior. Ia selalu dipanggil negara kelahirannya mulai dari U16, U17, U18, U19, dan U21.
Di level senior, Mikael Egil Elerson mencatatkan debutnya bersama timnas Islandia pada 2021 lalu. Ketika itu, ia tampil di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa lawan Armenia. Sejak melakoni debut 3 tahun silam, kini peran Mikael Egil Elerson di lini tengah Islandia cukup vital. Tercatat, dia telah bermain sebanyak 15 kali dan mencetak 1 gol untuk negaranya. Perjuangan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih sangat panjang. Saat ini, skuad Garuda baru melakoni 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Berhasil menahan imbang kedua lawannya tersebut, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 2 poin dan menempati posisi keempat grup C. Untuk laga mendatang, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Menjelang pertandingan penting ini, Shin Tae-yong bersama dengan PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. Salah satunya, sampai saat ini PSSI masih terus berusaha keras meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang disampaikan langsung oleh perwakilan Exco-nya, Arya Sinulinga. Cara yang dilakukan dengan menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Sejumlah pemain-pemain Eropa tercatat telah resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Tentu bukan rahasia lagi jika grup C adalah grup yang paling disorot. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dinilai sebagai underdog. Meskipun begitu, nama Indonesia juga menjadi salah satu tim yang sedikit banyak mendapat sorotan. Sorotan ini tertuju pada perkembangan pesat skuad Garuda di kancah dunia, di mana perkembangan ini diimbangi dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Melihat gencarnya manuver PSSI dalam rekrut pemain diaspora dari Eropa, cukup membuat para tim lawan di ASEAN iri. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang sangat mumpuni. Tom Haye, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangon, Jai Idzes, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choi Aon, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi dengan hadirnya Martin Paes yang baru-baru ini semakin memperkokoh timnas Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat Maes Hilgers dan Eliano Reijers juga bakal segera bergabung. Melihat line-up menjanjikan timnas Indonesia, membuat tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Lebih lanjut, Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam, sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0. Ditambah dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang saat ini juga semakin baik. Oleh karenanya, Samir Chama mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin adalah dari Indonesia. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ya ucap Samir dilansir dari BFA TV. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, diimbuhnya. Sementara itu menurut pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic yang meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya jika sudah masuk di tahap ini semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang, termaksud Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers memberikan jawaban berkelas soal keputusannya untuk naturalisasi WNI. Maes Hilgers memilih untuk tak menunggu panggilan memperkuat Belanda dengan memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di usianya yang baru 23 tahun, Maes Hilgers digadang-gadang menjadi mimpi buruk bagi lawan timnas Indonesia. Maes Hilgers pun mendapatkan pertanyaan soal alasannya untuk memilih naturalisasi, dan tak menunggu panggilan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Saya sudah berpikir soal itu dan orang-orang di sekitar saya pun demikian. Saya pikir Indonesia adalah negara besar di mana darah saya dan keluarga saya mengalir deras, kata Maes Hilgers. Dia pun mengakui bahwa mendapatkan panggilan timnas Belanda pun menjadi kebanggaan untuknya.
Seperti diketahui, Maes Hilgers sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 Indonesia. Batal karena pandemi COVID-19, Maes Hilgers pun menunda naturalisasinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan KNVB untuk memanggil Maes Hilgers. Sayangnya, pemain berposisi B ini hanya memiliki 1 caps di Belanda Junior. Maes Hilgers pun akhirnya mengutarakan lagi keinginannya untuk bermain dengan timnas Indonesia hingga akhirnya selangkah lagi dia mendapatkan paspor Indonesia. Tentu timnas Belanda sangat tertarik, salah satu sepak bola terbaik dunia, tapi Indonesia adalah negara besar dan sangat bangga bagi warga negara Indonesia main di Belanda, kata Maes Hilgers. Pemain berposisi B ini pun mengaku bangga akan debut bersama timnas Indonesia dan ingin membuktikan bahwa para pemain abroad ini bisa membawa maju sepak bola Indonesia. Induk sepak bola Indonesia, PSSI terlihat makin akrab dan mesra dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB yang membuat duel timnas Indonesia kontra De Oranje kian dekat terwujud tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan KNVB tengah menjalin kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional. Erick Thohir bahkan menyampaikan bahwa pihak KNVB akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Minggu depan secara resmi kami kedatangan KNVB untuk menandatangani kerjasama dengan PSSI, ujar Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu melanjutkan, kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Melihat perkembangan positif timnas Indonesia tentu saja kita patut berbangga. Karena bagaimanapun generasi yang sekarang dianggap bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang. Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan Shin Tae-yong dan dukungan program naturalisasi oleh PSSI, pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar tak bisa lagi dipandang sebelah mata.